Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua di rumah? Sehat ya? Kali ini kalian bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran PPKN, namun kali ini di kelas 12. Nah, seperti biasanya anak-anak, kita mulai pembelajaran dengan membaca doa, dengan harapan semoga pembelajaran kita pada hari ini diberikan kelancaran, kita semua diberikan kesehatan, apa yang kita dapat di hari ini bisa manfaat di kemudian hari. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, silakan disiapkan buku catatannya, alat tulisnya untuk mencatat materi yang penting pada hari ini. Kali ini adalah pertemuan pertama kita di kelas 12. Ya, setelah kalian libur panjang, lalu setelah kalian melaksanakan praktek dan sebagainya, kali ini bertemu lagi di mata pelajaran PPKN. Kali ini kita akan membahas mengenai makna hak dan kewajiban warga negara. Apa sih yang dimaksud dengan hak dan kewajiban warga negara? Nah, ini akan kita bahas pada hari ini. Silakan disimak dengan baik ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu setelah kita semua atau kalian mempelajari kegiatan pembelajaran pada hari ini, kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan tentang makna hak dan kewajiban warga negara serta mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, itu ya. Nah, perlu kalian ketahui anak-anak bahwasanya setiap orang itu memiliki haknya sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Nah, di dalam Kamus Bahasa Indonesia, hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, yang memiliki kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Itu adalah hak, ya. Karena itu sudah diatur atau ditentukan oleh undang-undang. Nah, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu derajat atau martabat itu adalah yang dimaksud dengan hak. Karena setiap orang, anak-anak memiliki haknya sendiri-sendiri. Maka harus kalian pahami bahwa ada kewajiban yang harus dilaksanakan juga. Ketika kita menuntut hak kita mempunyai hak, maka ada satu lagi yaitu kewajiban yang harus kita jalankan. Selain itu, semua orang juga harus menyadari bahwa wajibnya menghargai dan menghormati hak dan kewajiban diri sendiri itu perlu, tuh ya. Nah, setiap manusia anak-anak mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, tergantung dari jabatan ataupun kedudukan dalam masyarakat. Nah, kedudukan sebagai warga negara anak-anak menentukan kita untuk melaksanakan haknya sebagai warga negara. Warga negara diartikan dalam orang-orang yang menjadi bagian dari sebuah atau sebagian negara. Bahkan, warga negara adalah salah satu unsur terbentuknya negara. Jika tidak ada warga negara, maka tidak akan ada negara Indonesia. Nah, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, pasal 26, di situ menyatakan bahwa warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa Indonesia lain yang disahkan menurut undang-undang sebagai warga negara. Ada persyaratan tertentu. Nah, kewarganegaraan Republik Indonesia juga mengatur lebih dalam mengenai hak warga negara dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yaitu tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Itu ya. Nah, ini bisa kalian lihat menurut Jimli Asidiki. Hak tersebut yang dapat dikategorikan sebagai hak konstitusional warga negara adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama hak asasi manusia tertentu yang hanya berlaku sebagai hak konstitusional bagi warga negara Indonesia saja, bukan bagi setiap orang yang ada di Indonesia. Misalnya anak-anak mendapatkan pendidikan dan membela negara. Yang kedua,
ada hak asasi manusia tertentu, meskipun berlaku bagi setiap orang, tetapi dalam kasus-kasus tertentu, kasus bagi warga negara Indonesia berlaku keutamaan tertentu. Misalnya bagi warga negara berhak mendirikan partai politik gitu. Lalu yang ketiga, hak warga negara untuk menduduki jabatan yang diisi melalui prosedur pemilihan, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh rakyat. Misalnya pemilihan menjadi presiden. Semua warga negara Indonesia itu berhak menyalonkan dirinya menjadi presiden, menjadi wakil presiden, anggota DPR, kepala daerah, dan lain-lain. Itu mempunyai hak yang sama untuk menjabat sebagai atau menduduki jabatan-jabatan tersebut. Lalu yang keempat, itu ada hak warga negara untuk diangkat dalam jabatan-jabatan tertentu. Misalnya jabatan menjadi TNI, polisi, lalu ASN, aparatur sipil negara. Itu mereka berhak untuk diangkat jabatannya atau menduduki jabatan-jabatan yang sudah ada di situ. Lalu yang kelima, anak-anak hak untuk melakukan upaya hukum guna untuk apa? Untuk melawan atau menggugat keputusan-keputusan warga yang dinilai merugikan hak konstitusional warga negara yang bersangkutan. Contohnya apa? Yaitu setelah adanya keputusan, kemudian mengajukan banding di pengadilan, pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung, dan lain sebagainya. Jika ada satu masalah, dia dipidanakan, tapi yang dipidanakan tidak setuju atau tidak terima, maka dia bisa melakukan banding, pembelaan, itu ya. Jadi semua warga negara mempunyai hak yang sama seperti itu. Ini anak-anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang hak warga negara itu diatur dalam pasal 27 sampai pasal 34. Silahkan ini disimak dan dicatat, karena ini tentunya akan muncul soal-soal mengenai pasal-pasal ini nantinya di UTS maupun UAS kalian. Berikut ini beberapa isi pasal yang menjadi hak warga negara. Pasal 27 ayat 2 berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Apa yang dimaksud? Yaitu artinya dari pasal ini yaitu setiap warga negara Indonesia berhak untuk memberikan kesejahteraan kepada hidupnya sendiri dengan memiliki pekerjaan yang layak. Jadi pasal 27 ayat 2 ini menegaskan bahwa setiap konstitusional pemerintah berkewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan dalam jumlah yang cukup, anak-anak. Namun tentunya bisa kalian lihat di lingkungan kita maupun kehidupan kita di Indonesia. Sayangnya keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri ini menyebabkan banyak warga negara Indonesia yang bekerja atau mencari pekerjaan hingga ke luar negeri. Tapi anak-anak, tentunya besarnya masyarakat untuk menjadi TKI di luar negeri itu memang ada dampak positifnya. Apa? Yaitu menanggulangi atau dapat mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia. Namun tentu itu juga mempunyai resiko. Banyak TNI juga yang pernah kalian dengar disiksa ataupun mendapatkan perlakuan yang tidak baik terhadap TNI. Nah, oleh sebab itu mengacu pada pasal 27 ayat 2 ini, anak-anak, undang-undang tersebut memberikan perlindungan bagi warga negara yang akan bekerja di luar negeri. Itu agar mendapat perolehan pelayanan penempatan tenaga kerja secara cepat dan mudah dengan tetap mengutamakan keselamatan dari TKI atau TKW itu.
Nah, oleh sebab itu anak-anak mengacu pada pasal 27 ayat 2 ini, undang-undang tersebut harus memberikan perlindungan bagi warga negara ataupun TKI yang bekerja di luar negeri untuk mendapatkan atau memperoleh pelayanan penempatan tenaga kerja secara cepat, mudah, serta mengutamakan keselamatan baik fisik, moral maupun martabatnya yang warga negara Indonesia. Lalu yang kedua itu anak-anak, pasal 27 ayat 3 berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal ini anak-anak menyiratkan bahwa sebagian warga negara yang baik harus ikut dalam membela negara Indonesia. Setidaknya hal yang dapat dilakukan adalah dengan mematuhi peraturan, mematuhi segala kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara anak-anak dapat ditempuh dengan berbagai cara, tidak hanya itu. Misalnya anak-anak pada bidang olahraga. Para atlet nasional yang membela negara dalam bidang olahraga itu juga termasuk bela negara. Aktivis yang membela hak masyarakat Indonesia dan pengabdian profesi lainnya itu juga termasuk bela negara, ya. Lalu ada pasal 28 itu pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1 itu sampai dengan pasal 34 ayat 1 yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Jadi di sini ditekankan bahwa pasal ini memberikan perlindungan kepada fakir miskin dan anak-anak yang terlantar di negara Indonesia ini. Itu ya. Lalu di sini ada juga itu tadi pasal-pasal mengenai kewajiban, mengenai hak warga negara. Sekarang ini adapun pasal mengenai yang berisi tentang kewajiban warga negara. Ini ada 5, pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 2 dan pasal 30 ayat 1. Di situ dijelaskan semuanya bahwasanya semua warga negara itu memiliki melaksanakan kewajibannya sesuai kedudukannya masing-masing. Contohnya di pasal 27 ayat 1 itu berbunyi segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Sampai dengan di pasal 30 ayat 1 itu berbunyi setiap warga negara berkewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan serta keamanan negara. Itu. Jadi ketika warga Indonesia menginginkan haknya, maka juga dia harus melaksanakan kewajibannya. Karena kedua hak dan kewajiban ini saling berkesinambungan. Jadi tidak boleh timpang salah satunya. Materi kita mengenai makna hak dan kewajiban cukup sampai di situ. Minggu depan kita lanjutkan di materi yang selanjutnya. Ini anak-anak ada tugas individu. Latihan soal pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan cara memberi tanda silang. Ini adalah soal yang harus kalian kerjakan. Silahkan ditulis di buku tugasnya PPKN, ditulis dengan soalnya. Soalnya ditulis beserta jawabannya. Jadi tidak boleh ditulis hanya jawabannya saja. Silahkan ditulis beserta soalnya agar nanti jika kalian ingin belajar atau mau UTS, UAS, itu kalian tinggal buka catatannya, mencari soal-soal yang ada di buku kalian. Ada 5 soal ABC-an, silakan dikerjakan. Nanti setelah itu difoto, seperti biasanya dikirimkan ke Google Classroom, dilampirkan di situ. Dan jangan lupa anak-anak untuk absen di kolom komentar dan mengisi
kelas absen. Ya, cukup itu. Kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan ke saya. Silakan japri. Boleh. Cukup. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Jangan lupa dikerjakan ya. Sekian dari saya. Bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.